Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Organisasi dan Institusi Internasional. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana peran organisasi internasional dalam konteks penciptaan perdamaian dan memelihara perdamaian atau peace building, peacemaking. Jadi salah satu fungsi penting dari organisasi internasional itu adalah bagaimana inisiasi perdamaian pasca terjadinya konflik, baik konflik antar negara ataupun konflik internal negara. Pada bagian ini kita akan membahas 3 poin penting, yaitu konsep perdamaian dalam PBB dan juga mengapa ini penting dan apa yang kira-kira menjadi isu di dalam peace building tersebut. PBB diangkat di sini karena salah satu organisasi sangat penting di dunia yang berperan dalam penciptaan perdamaian, yang paling berwenang di dalam menciptakan perdamaian di seluruh dunia. Proses keterlibatan PBB di dalam peace building itu bisa digambarkan dalam grafik seperti ini. Jadi ketika terjadi perang, kemudian penyaluran bantuan kemanusiaan, dan disitulah dimulai yang namanya peacemaking. Di dalamnya ada mediasi, kemudian penjagaan perdamaian, pembangunan perdamaian, dan pembangunan. Nah, peace building ini menjadi penting karena untuk mencegah berulangnya kembali konflik dan negara yang terlibat itu menjadi negara yang gagal atau failed state, ya. Itu yang selalu menjadi isu jika terjadi sebuah konflik, termasuk di Syria, di Afrika, dan di mana-mana. Isu failed state ini menjadi isu penting karena jika negara itu gagal berarti ya bubar. Bubar berarti akan membentuk negara sendiri atau berproses untuk recover yang memerlukan waktu yang sangat panjang. Dalam konteks peacekeeping dan peace building, ada beberapa istilah di sini. Jadi kalau peacekeeping itu ada tugasnya pasukan penjaga perdamaian. Jadi diterjunkan untuk menstabilkan keadaan pasca konflik dan upaya PBB untuk menghadirkan perdamaian di situ. Jadi di PBB itu langkah pertama yang dilakukan adalah bagaimana menghentikan konflik itu. Salah satunya adalah menerjunkan pasukan perdamaian PBB. Sedangkan peace building itu adalah sebuah proses yang lama karena tidak satu dua hari atau bulan, bahkan bertahun-tahun, karena melibatkan proses yang begitu rumit di tengah-tengah konflik yang berkecamuk itu, termasuk di dalamnya yang namanya bagaimana membentuk institusi, membentuk badan-badan untuk bagaimana kawasan itu menjadi stabil. Kenapa peace building ini penting? Karena pada dasarnya adalah peran PBB itu sendiri yang merupakan bagian penting dari promosi demokrasi. Jadi karena organisasi internasional itu ya seperti kita tahu adalah basisnya liberalisme, maka unsur-unsur liberalisme dalam demokrasi itu menjadi isu utama atau poin utama yang dikampanyekan oleh PBB, karena percaya bahwa hanya dengan demokrasi konflik itu bisa
dihentikan. Dan indikator-indikator ini menunjukkan bahwa tahun 46 misalkan, setelah PBB dibentuk, negara yang demokratis itu hanya 20 jumlahnya. Kemudian sampai saat ini sekitar 100-an lebih. Artinya hampir semua negara menganut demokrasi, termasuk berusaha menghilangkan yang namanya istilahnya apa, penyakit demokrasi. Misalnya otoriter, adanya kudeta, adanya konflik, itu adalah penyakit-penyakit atau bisa dipakai hama demokrasi, seperti yang sering dilontarkan oleh para politisi. Nah, tetapi di sana ada juga beberapa masalah terkait dengan isu masalah negara gagal. Mengapa hal tersebut muncul? Karena ya konflik dan perang itu terjadi berulang-ulang ya, yang menunjukkan bahwa institusionalisme yang merupakan poin penting liberalisme dalam globalisasi internasional itu tidak ada ya, artinya institusionalisme melemah sehingga tidak ada badan yang bisa membentuk sebuah kepercayaan masyarakat. Jadi lemahnya institusi itu berdampak kepada lemahnya pemerintahan, kemudian ketidakpercayaan antar masyarakat, kemudian terjadilah yang namanya konflik itu. Lemahnya institusi itu bisa dilihat dari beberapa negara yang mengalami konflik yang sangat parah, yang sampai saat ini pemulihannya sangat sulit. Misalnya Afghanistan, Mali, Somalia, Yaman, atau sekarang mungkin Syria ya, karena di dalamnya terjadi sebuah kompleksitas politik yang sangat rumit, yang sulit untuk diselesaikan. Nah, indikator-indikator itulah yang akan mengarah kepada bahwa negara itu bisa menuju negara gagal. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh PBB. Salah satu tren yang ditampilkan di sini bahwa dari awal sampai saat ini ada kecenderungan penurunan konflik, karena yang terjadi justru sebaliknya. Jadi konflik di internal negara-negara itu semakin populer. Nah, konflik-konflik yang baik antar negara maupun intranegara itu pada akhirnya juga akan menghancurkan dan meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan manusia, sehingga menurut PBB ini harus dihentikan, karena adanya konflik itu akan mengakibatkan berjuta-juta orang mengungsi, mengalami kekerasan, kemiskinan, kelaparan, sehingga hal ini harus dihentikan. Dan bagi PBB, peran institusionalisme itu menjadi sangat penting untuk membentuk sebuah situasi yang kondusif, damai, dan tentunya nanti akan menuju yang namanya demokrasi. Nah, ada sebuah korelasi yang positif ya, bahwa semakin rendah negara itu terlibat konflik atau kekerasan, maka angka kemiskinan itu semakin turun. Nah, sebaliknya, jika negara itu sering terlibat yang namanya kekerasan, maka berarti di situ tingkat kemiskinan itu tinggi. Karena ibaratnya saling berebut ya untuk mendapatkan sumber daya untuk kehidupan itu. Ada beberapa tipe situasi pasca konflik. Misalnya perang saudara yang masih sering kali berulang ya, karena damai perang lagi, hobinya perang. Lalu di sana seringkali ada
dominasi tentara, itu juga mengakibatkan sering terjadinya kudeta, ada perebutan sumber daya alam, masalah tanah, institusi yang lemah, tingginya tingkat korupsi, tidak transparan, hukum yang tidak adil, itu juga termasuk sumber-sumber yang bisa mengakibatkan konflik berulang kembali. Selain ada poin terakhir di situ, ya malas ya. Ada banyak anak muda yang malas, itu juga termasuk sumber-sumber konflik yang bisa terjadi pasca konflik itu diselesaikan. Nah, peace building dalam hal ini adalah sebuah upaya PBB yang disingkat sebagai SCALP ya. Jadi bagaimana upaya PBB untuk menyelamatkan manusia, memberdayakan manusia, lalu bagaimana membentuk sebuah masyarakat, civil society, ada pendidikannya, ada supremasi sipil ya. Civil society itu berarti PBB itu berharap bahwa negara itu jika demokrasi berarti bukan militer ya, tetapi sipil yang lebih unggul dibandingkan tentara. Nah, jika misalkan di beberapa negara di Indonesia, di mana jika militer itu lebih dominan berarti tidak demokratis. Makanya yang ditonjolkan adalah peran polisi dibandingkan peran tentara. Lalu ada upaya untuk penyembuhan, misalkan dari segi medis, termasuk transitional justice. Lalu bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, membela lingkungan, lalu membentuk institusi publik, bagaimana memperbaiki birokrasi, itu juga termasuk bagian dari peace building. Karena adanya misal tingkat korupsi yang tinggi, institusi pemerintah yang lemah, tidak adil, itu juga sumber konflik. Lalu ada beberapa penyebab mengapa konflik itu terjadi. Tadi selain hal-hal yang pokok tadi, ada secara spesifik, misalkan sejak awal kebencian antar etnik. Solusinya bagi PBB ya rekonsiliasi, dialog. Kemudian tidak demokratis, berarti perlunya pendidikan demokrasi. Tidak adil, berarti hukum harus ditegakkan, korupsi harus diberantas, asasi manusia harus ditegakkan. Jika ada tentara yang lebih dominan, berarti harus ada reformasi sektor keamanan. Kemudian jika masyarakat sipil tidak unggul dibandingkan tentara, maka hukum itu harus ditegakkan, institusi harus diperkuat. Jika masih ada para militan atau para mantan-mantan kombatan itu harus dilucuti senjatanya. Jika masih ada kemiskinan, lapangan pekerjaan susah, maka sektor publik harus diperbaiki. Penciptaan lapangan kerja, menciptakan peluang-peluang pekerjaan. Itu yang dilakukan oleh PBB. Lalu bagaimana prosesnya? Prosesnya ada 3 pilar itu, yaitu membentuk komisi. Jadi jika ibaratnya sebuah kawasan itu terjadi konflik, maka yang pertama dilakukan adalah membentuk sebuah komisi yang menjadi penengah di tengah-tengah konflik itu. Kemudian menyediakan dana, PBB menyediakan dana, kemudian membentuk perwakilan. Jadi PBB memonitor proses perdamaian itu hingga selesai. Ada beberapa langkah yang sudah menjadi track record PBB dalam menyelesaikan atau peace building, yaitu bagaimana menjaga supaya perang saudara itu tidak terjadi lagi. Itu terjadi di dunia. Lalu memproteksi bangunan-bangunan yang sudah inisiasi perdamaian yang diinisiasi sebelumnya, misalkan membentuk sebuah institusi yang disepakati bersama, kemudian
menginisiasi bagaimana negara itu membentuk pemerintahan yang baru, itu juga dilakukan oleh PBB. Karena sumber konflik itu biasanya kalau enggak politik ya ekonomi ya. Jadi ketika ekonominya settle, hukumnya jalan, politiknya adil, maka peace building itu semakin mudah diwujudkan. Nah, ada beberapa masalah yang terjadi di dalam proses peace building itu, yang diantaranya adalah bagaimana menganggap bahwa kaum wanita itu merupakan selain pihak yang paling dirugikan di akibat konflik tersebut, PBB juga percaya bahwa wanita itu bisa menjadi motor penggerak atau agen perdamaian yang sangat penting. Karena kepeduliannya yang tinggi atau naluri wanita ya, naluri kaum ibu-ibu, emak-emak itu selalu memikirkan bagaimana nasib anak dan keluarganya. Maka itu harus didorong supaya wanita juga berperan untuk perdamaian. Karena percaya bahwa para kaum ibu tidak ingin menderita seperti yang dialami itu. Jadi permasalahan-permasalahan misalkan keretakan keluarga, kemudian pemilikan tanah, kekerasan seksual dan sebagainya, itu terjadi di umum di kawasan-kawasan konflik. Jadi pengalaman PBB menangani konflik itu menjadi jelas bahwa peran wanita menjadi sangat sentral di sini. Selain peduli kepada keluarga, itu menjadi poin penting yang diperjuangkan. Dan selain di kawasan-kawasan konflik itu seringkali wanita menjadi korban atau pihak yang paling menderita. Jadi PBB berusaha untuk menghidupkan women based development ya, seperti human development, poverty, itu semua menggunakan agen-agen yang berbasis perempuan, termasuk polisi ya, atau yang menjaga perdamaian di setiap hari. Nah, upaya PBB itu diperkuat dengan bagaimana Dewan Keamanan PBB memberikan resolusi untuk bagaimana memberikan peran lebih kepada perempuan dalam peace building. Ada beberapa kebijakan yang sudah direncanakan oleh PBB, seperti resolusi konflik, post-conflict planning, civil capacity, participation in public life, rule of law, itu diutamakan dengan menggandeng perempuan sebagai agen utamanya. Oke. Jadi meskipun wanita itu menjadi agen utama, tetapi dalam pelaksanaannya juga tidak lancar ya, karena rumitnya permasalahan di dalam membangun perdamaian itu. Jadi yang namanya di kawasan konflik itu pasti di sana banyak perempuan. Jadi banyak kepentingan ya, banyak kepentingan. Dan di antara kepentingan itu tentu tidak mudah untuk memaksakan sebuah agenda yang menurut PBB itu proper atau baik. Tetapi upaya PBB itu harus diberikan apresiasi bahwa sebagai pihak yang paling mendetira tentu ingin konflik itu berakhir dan tercipta namanya perdamaian. Ada 4 hal penting yang dilakukan oleh PBB untuk
peace building itu. Jadi melihat dengan agen utamanya perempuan, itu dilihat bahwa hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi dan perempuan itu menjadi sentral agenda dari PBB, termasuk bagaimana mendorong wanita-wanita, perempuan-perempuan di daerah konflik itu untuk mandiri melalui serangkaian kebijakan-kebijakan ini, pre-investment, innovation, dan sebagainya. Nah, ada kata-kata menarik di sini bahwa we are tired of war. Jadi wanita itu lelah dengan keadaan perang itu, lelah berlari, lelah mengemis, dan sebagainya, sehingga harus berusaha untuk menghentikan konflik itu. Karena menurut tulisan itu percaya bahwa kelak nantinya jangan sampai anaknya bertanya, "Mama, what was your role during the crisis?" Jadi peranmu apa dalam menyelesaikan masalah ini di kala krisis? Nah, jangan sampai anaknya berkata begitu dan ibunya tidak melakukan apa-apa. Maka inilah yang menjadi landasan PBB untuk bagaimana mendorong perempuan untuk menyelesaikan konflik itu. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita lihat bagaimana beberapa perempuan hebat di dunia itu menjadi agen perdamaian. Nah, dampaknya tentu berimbas ke politik dari segi kuota parlemen, kemudian pemilikan tanah,